Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar ya kelas 8A ya? Benar, Pak. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Harap dipimpin doa. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, murid-murid, pada kesempatan hari ini, pada hari siang panas hari ini, kita akan kembali belajar mengenai pendidikan agama Islam, yakni fikih. Sebelum memulai, Bapak akan mengabsen dulu murid-murid yang hadir hari ini. Yang pertama nih, Suwandi. Hadir Pak. Oke, bagus. Erwansyah. Hadir Pak. Oke. Istiqomah. Hadir, Pak. Baik. Risma. Hadir, Pak. Oke. Reno. Ada Reno? Tidak masuk Pak. Apa keterangannya nih? Sakit, Pak. Oke, saya sadar. Ini Pak. Sakit. Oke. Baik, murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai tentang jual beli dalam hukum Islam. Nah, sebelum kita mulai hari ini, kita harus lebih tahu dulu apa itu jual beli. Nah, di sini pasti di antara kalian pasti sering melakukan transaksi jual beli di offline ataupun di online. Nah, ada yang pernah di sini jual beli atau beli barang di Shopee atau di Bukalapak atau di Lazada? Ada yang pernah di sini? Pernah. Nah, beli di mana? Di TikTok. Beli apa itu? Di ini makanan Pak. Oh, makanan. Slang. Oke. Nah, jadi itu salah satu contoh dari beli. Nah, jadi kita harus masuk dulu pada pendahuluan. Nah, kita harus terlebih dahulu mengapa kita harus memahami jual beli. Nah, jadi memahami jual beli menurut Islam itu kita tuh memastikan bahwa jual beli yang kita lakukan atau yang kita laksanakan itu sah ataupun halal. Nah, jadi dan juga ada amanah. Nah, itu dampaknya itu untuk kita mencegah dari perbuatan riba ataupun dari gharar, dari ketidakjelasan barang yang kita beli itu. Terus adapun penipuan. Nah, itu kan sering terjadi di jual beli online, itu seringkali terjadi penipuan dan juga melindungi hak dan pembeli di e-commerce tersebut. Baik, selanjutnya adapun rukun dan syarat dari jual beli dalam Islam. Nah, di sini kan dijelaskan ada rukun dan syarat. Nah, di sini ada yang tahu apa saja rukun-rukunnya dari jual beli ini? Yang pertama, penjual, boleh. Kedua, pembeli, boleh. Tiga, Barang, Pak. barang. Keempat, ada yang tahu? Ijab kabul ataupun persetujuan dari antara jual dan beli. Oke. Dan juga adapun syarat sahnya. Nah, syarat sah ini adapun juga barter atau jual beli harus ada keterjelasan antara barang. Jadi barang yang kita beli itu harus jelas. Kalau tidak jelas itu tidak dianggap sah. Mengerti sampai saya ini? Ngerti Pak. Ada pertanyaan? Belum. Ya, Oke, ya. lanjut ya. Nah, adapun jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan. Nah, yang pertama itu jual beli tunai ataupun bai. Nah, jual beli tunai ini yakni kita tuh membeli barang langsung kepada orangnya dan juga kita memberikan sebuah uang ke penjual tersebut. Dan yang kedua adapun jenis-jenis jual beli yakni kredit. Nah, kredit ini artinya ada yang tahu sih kredit? Ada yang pernah mengkredit barang di sini? Seperti kredit iPhone,
kredit baju. Pernah ya? Oh, kenapa nih? Tegang sekali nih. Tadi? Tidak apa-apa. Nah, jadi jual beli kredit ini yakni pembayaran dilakukan secara bertahap berdasarkan jumlah ataupun waktu yang telah ditentukan antara penjual dan pembeli. Oke, selanjutnya ada pun terakhir salam dan istina, yakni yaitu pembayaran dilakukan di awal sedangkan barangnya itu terakhir. Contohnya ada yang tahu di sini? Contoh dari jenis-jenis yang ketiga. Risma, ada yang tahu? Sondi? Bingung. Oke, jadi jenis yang ketiga ini yakni maksudnya kita memberikan uang terlebih dahulu tetapi barangnya nanti. Contohnya itu seperti kita membayar uang muka membuat sebuah baju. Kan kita bayar kasih uangnya dulu, tapi barangnya nanti setelah dikerjakan. Oke. Paham sampai sini anak-anak? Paham. Oke. Adapun jenis-jenis jual beli yang dilarang ataupun haram dilakukan khususnya umat muslim. Yang pertama ini adalah riba. Nah, riba ini sering kita dengar ataupun juga mungkin kita pernah ngelakuinnya, tapi semoga kelas ini tidak ada ya. Jadi riba ini misalkan siapa namanya? Herwan memberikan uang kepada Swandi dengan waktu minimal 1 bulan meminjamkan uang ya, dan juga Herman ini meminta pembayarannya ini dilebihkan ketika misalkan Hermannya ini memberikan uang 1 juta tetapi harus dikembalikan sebesar 1.500.000. Nah, itu tidak boleh karena itu mengandung unsur riba. Yang kedua ada gharar atau ketidakjelasan. Jadi gharar ini barang yang kita beli itu tidak sesuai ataupun ada kecacatan ataupun rusak. Seperti kita membeli barang di e-commerce atau di Lazada, Shopee, itu kan sering kita melakukan pembelian seperti COD barang ya. Ketika kita beli sepatu ternyata yang dibeli itu barang lain atau yang diterima itu bukan sepatu melainkan sandal. Nah, itu adalah contoh jual beli yang dilarang oleh agama. Nah, selanjutnya ada pun prinsip-prinsip etika dalam berjual beli menurut Islam. Yang ada 3. Bisa dijelaskan dulu? Risma bisa dijelaskan ada apa aja itu prinsip-prinsipnya? Yang pertama. Oke, jujur. Berarti penjual beli ini harus bersifat jujur, tidak boleh adanya kebohongan dalam berjual beli. Yang kedua, Herwan? Keadilan, Pak. Keadilan, baik. Jadi keadilan ini adanya keadilan dan tidak ada paksaan antara jual dan beli. Harus ada persetujuan dari jual beli tersebut. Yang ketiga adalah amanah. Nah, amanah ini adalah memenuhi janji atau tanggung jawab dari si penjual tersebut. Oke. Nah, di sini ada studi kasus penerapan jual beli syariah dalam praktek bisnis. Oke, coba 2 orang maju ke depan untuk kalian praktek mengenai penerapan jual beli syariah ini. Yang pertama, coba Herwan sama Swandi dulu. Ayo maju ke depan. Ya, kita praktik dulu ya. Oke. Coba kalian perhatikan bagian mau Papa filmin atau tulis sendiri. Oke. Jadi coba yang pertama nih toko online. Kamu sebagai penjual dan kamu sebagai pembeli. Bisa dipraktekkan? Mempraktekkan cara jual dan beli, tapi dalam online. Bisa saya sebagai tokonya. Ya, ini penjual sebagai toko, kalian Anda sebagai pembelinya.
Bisa? Oke, contohnya seperti ini ya. Anda pembeli kan? Ya. Anda mau membeli dompet. Ini dompet ya. Anda mau membeli dompet. Anda membeli dompet ke penjual toko A ini dengan transaksi jual beli online. Anda harus memberikan uang, apalagi melakukan cek pembayaran, adanya apalagi Anda tidak pernah beli online ya? Oke, sering beli di pasar berarti? Iya. Oke. Jadi seperti ini. Oke, duduk. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut. Nah, terakhir nih ada tanya jawab. Tanya jawab memperdalam tentang fikih muamalah kita ya. Yang pertama dulu, bagaimana cara agar kita menangani adanya cacat dalam barang yang kita beli? Ada yang tahu di sini? Coba itu istiqomah kenapa ya? Apa Pak tadi Pak? Bagaimana menangani adanya kecacatan dalam membeli barang? Misalkan barang yang kita beli itu tidak sesuai ataupun ada kerusakan. Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, Sandi. Mungkin yang pastinya sebelum kita memesan produk online, kita cari tahu dulu apakah amanah dan juga banyak pembelinya, dan juga kita lihat rating bintangnya apakah sudah banyak. Ya, benar. Kalaupun kita kena tipu tidak sesuai dengan apa namanya kesepakatan tadi, kita boleh mengembalikan lagi. Mengembalikan dan atau merektor ya. Merektor. Oke, baik. Benar. Oke, selanjutnya bagaimana? Apakah cicilan selalu riba? Ada yang bisa jawab di sini? Oke, istiqomah. Kalau misalnya frekuensi tidak ada tambahan, lalu ada kesepakatan yang jelas, Oke. maka itu tidak mengandungi bapak. Oke, benar. Jadi cicilan apakah itu selalu riba itu tidak juga tergantung adanya kesepakatan dari peminjam ataupun penerima seperti itu. Oke. Mungkin ini saja materi yang kita bahas pada hari ini. Mengingat waktu kita sudah mau habis ya. Nah, di sini ada kesimpulan. Di sini Bapak akan menjelaskan sedikit kesimpulannya. Jadi transaksi itu membutuhkan rukun-rukun agar jual beli itu sah ataupun dan halal, adanya kejelasan dan etika bisnis, dan juga meningkatkan kepercayaan, mencegah kerugian sosial di masyarakat, dan membawa keberkahan. Nah, dimulai dari kontrak tertulis dan transparansi harga, gunakan akad syariah yang sesuai dengan etika dan produksi, dan terakhir bangun kebijakan guna jual berdasarkan amanah dan keadilan. Oke, mungkin Bapak ingin bertanya sedikit mengenai materi kita hari ini. Oke, coba Risma, apa saja prinsip-prinsip yang harus kita penuhi dalam melakukan jual beli? Tadi kan ada 3 ya. Oke. Yang pertama kejujuran, Benar. keadilan, Oke. terakhir adanya kesepakatan. Bisa jadi, tapi yang terakhir itu adalah amanah. Itu yang harus dipenuhi secara baik. Oke, selanjutnya nah, apa rukun dari jual beli di dalam Islam? Coba Herwan, kenapa saya senyum itu? Yang pertama dari
Benar. Kedua ada barang. Ada barang. Ketiga ada ijab kabul. Ada ijab kabul. Terakhir. Oke, 3 ya. Oke, baik. Terima kasih Herman. Oke, selesai. Baik, mungkin itu saja materi pada hari ini. Ada pertanyaan hari ini anak-anak? Untuk penutup terakhir? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Coba terakhir ini Istiqomah bisa menyimpulkan apa yang kita telah pelajari hari ini. Kak. Jadi jual beli itu memiliki panduan. Yang pertama itu memiliki prinsip jual beli, terus memiliki rukun, Ya, benar. terus prakteknya yang halal, serta solusi terhadap persoalan umum dalam jual beli menurut syariat. Terus jual beli ini bertujuan untuk membantu pelaku bisnis melakukan transaksi sesuai dengan ajaran Islam. Oke, baik, benar. 109 untuk Istiqomah. Tepuk tangan semuanya. Oke, jadi hari ini kita telah mempelajari mengenai tata cara jual beli dalam Islam. Nah, ini harus kalian praktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari, yang dimana kita seringkali melakukan transaksi jual beli tetapi belum mengetahui apa saja rukun-rukun dan hukum yang harus kita penuhi dalam melakukan transaksi jual beli. Oke. Nah, di sini Bapak ada penugasan, bisa kalian cek nanti di learning ya. Di sini ada 4 tugas. Kalian di sini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak sediakan. Nanti kumpulnya berupa file PDF, kalian kirim ke WA Bapak akhir minggu depan jam 12 malam. Ngerti? Ya, Pak. Oke, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan ya, karena waktu kita telah habis. Oke, sebelum kita mengakhiri materi hari ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Pada ketua kelas dipimpin doanya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, Bapak tutup materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bapak pulang dulu ya. Nah, terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum. Bye bye.